Halo, assalamualaikum guys. Terima kasih udah klik video ini. Oke, seperti biasa ya. Kali ini sesuai dengan judulnya juga nih. Aku tuh mau membahas tentang sasaeng nih, atau biasa dibaca dengan saseng ya katanya gitu. Nah, mohon maaf kalau misalnya ada salah pengucapan ya guys, karena aku nggak tahu persis sih ini bacanya apa. Nah, kalau semisal kalian ini penggemarnya K-pop idol, pasti kalian tuh udah nggak asing banget kan sama kata sasaeng atau saseng ini. Jadi kata saseng ini berasal dari bahasa Korea. Sa yang artinya pribadi atau privacy, sedangkan seng itu berarti kehidupan. Jadi saseng ini kalau misalnya digabung ya, ini seorang fans yang terobsesi ke dalam kehidupan pribadi para idol tersebut guys. Saseng ini tuh biasanya nggak peduli loh guys. Jadi dia itu pengen banget deket sama idolanya sampai melakukan berbagai cara. Dan si Saseng ini juga biasanya tuh malah disebut semacam penguntit atau stalker ya. Bahkan kasus Saseng di Korea Selatan ini udah dianggap kasus yang sangat serius loh. Sampai-sampai dibuatkan undang-undang untuk melindungi nih. Karena bisa membahayakan nyawa nih. Sebenarnya banyak banget sih guys tentang kasus-kasus Saseng nih yang sangat mengganggu kehidupan para idolnya ya. Cuma di video kali ini tuh aku merangkum nih beberapa aksi Saseng ya yang termasuk ekstrim sampai ada yang membahayakan nyawa idolnya sendiri. Oke, yang pertama itu ada Sasengnya Suga nih guys. Suga BTS. Siapa sih kalian yang nggak kenal sama Suga BTS? Nah, jadi Suga ini pernah mengalami pengalaman yang tidak mengenakan juga nih dari seorang Sasengnya. Jadi pernah juga nih ada suatu hal yang menggemparkan nih para ARMY. Ketika ada seorang Saseng yang berusaha mendekati Suga. Sampai dia itu maksa gitu loh kayak mau mencium si Suga ini. Nah, waktu itu Suga posisinya itu baru selesai melakukan kegiatan gitu kan. Nah, dia tuh lagi jalan tiba-tiba ada seseorang yang lari terus maksa udah mau menciumnya gitu kayak nyerobot aja nyosor gitulah. Nah, meskipun Suga itu merasa nggak nyaman ya, cuman kan dia mungkin kayak takut juga kalau misalnya dia mau berlaku kasar ke orang lain kan. Akhirnya dia itu mencoba mau mendorongnya aja sih gitu. Tapi dia tuh tetap ngotot mau nyium Suga. Sampai akhirnya tuh ada staff yang datang dan menjauhkan Saseng itu dari Suga BTS. Nah, itu yang pertama ya guys ya. Pasti belum ke yang terlalu ekstrim, tapi ini juga udah sangat mengganggu ya, kayak maksa-maksa gitu. Nah, yang kedua, ada Sasengnya dari Taeyeon Girls' Generation. Jadi pada tahun 2011, ketika Girls' Generation ini lagi manggung nih, seorang pria nggak dikenal nih tiba-tiba naik ke atas panggung, terus narik tangannya Taeyeon dan dibawa turun gitu loh guys. Jadi sampai teman-temannya juga nggak tahu nih pria itu siapa. Taeyeon sendiri itu juga sampai kaget. Nah, akhirnya pihak keamanan mengamankan pria tersebut, tapi pria itu tuh masih ngotot gitu loh, kayak nggak mau ngelepas si Taeyeon dan tetap narik-narik Taeyeon. Nah, untungnya aja nih pihak penyelenggara acara pada saat itu tuh bisa mengendalikan situasi. Dan Taeyeon juga alhamdulillahnya tuh nggak terluka ya. Ya tetap aja sih, namun meninggalkan trauma gitu loh untuk Taeyeon. Cara orang yang dikenal tiba-tiba naik dan nyeret dia turun dari panggung gitu kan kaget ya takut diapa-apain gitu kan. Nah, yang ketiga ini ada sasaengnya dari Super Junior. Jadi sasaeng ini menguntit Super Junior sampai menyebabkan kecelakaan loh guys. Ini lumayan ekstrim sih nih ya fansnya. Nah, sebenarnya salah satu perilaku yang paling umum yang dilakukan oleh para sasaeng itu adalah yang menyewa taksi dan juga kendaraan umum untuk menguntit nih para idol mereka biasanya dalam melakukan kegiatan. Jadi Sasaeng ini tuh nggak segan-segan loh, dia itu rela mengeluarkan banyak uang demi mengikuti kehidupan pribadi para idolnya. Jadi pada tahun 2011, Super Junior dikejar oleh Saseng fans dengan 8 mobil dari Singapura. Nah, karena banyaknya mobil yang mengikuti Super Junior pada saat itu, sampai salah satu nih mobil Saseng fansnya itu menyebabkan kecelakaan. Sehingga kayak kecelakaan beruntun ke 6 mobil gitu loh guys. Karena kan mobilnya saling berdekatan kan. Dan dimana satu mobil itu tuh berisi Hecul atau Hekul ya dibacanya. Soalnya aku bukan yang kayak biasnya siapa-siapa, jadi aku kayak kurang paham gitu loh cara membaca nama-nama Korea. Jadi pokoknya kalau ada salah kata, ini salah sebut, mohon maaf banget ya teman-teman ya. Nah, walaupun Hechul ini nggak terluka ya, tapi itu membuat Hechul ini trauma gitu loh. Jadi sekarang itu dia tuh takut kalau misalnya mau bepergian sendiri menggunakan mobil. Gila sih ini bahaya banget sih sebenarnya kayak ya untung Hechul nggak terluka ya. Kalau misalnya terjadi apa-apa, tentu malah akan merugikan idolnya itu sendiri kan. Oke, ada kasus yang keempat nih. Ini tuh berasal dari Sasengnya EXO, guys. Jadi siapa sih yang nggak kenal EXO kan? Emang fansnya EXO ini banyak banget sih. Apalagi pas dia itu ada di puncak popularitas ya. Dengan lagu hits yang berjudul Growl. Saseng di sini terus-menerus menyerang privasinya para member EXO ini. Penggemar yang obsesi ini melakukan banyak trik dan cara untuk selalu mengikuti semua kegiatan
yang dilakukan oleh para member EXO, seperti membobol asrama tempat mereka tinggal, mencuri pakaian dalam, dan sampai menyelinap ke toilet pria. Kayak, aduh nggak habis pikir sih kok ada orang yang fans sampai segitunya gitu. Kayak tadi aku sebutin nih, kan EXO ini pernah diikutin Saseng fansnya itu masuk toilet ya. Jadi fans perempuan ini tuh sampai rela mencukur rambutnya, kayak berdandan seperti laki-laki. Kemudian dia itu masuk ke toilet laki-laki untuk mengikuti para member EXO dan kayak pengen tahu loh apa sih yang mereka lakukan di dalam, mungkin ngobrol apa, ngomong apa. Dia itu pengen tahu banget gitu loh sampai segitunya. Yang paling parah ya dari kasusnya EXO ini, Saseng fansnya ini mencuri celana dalamnya DO EXO guys. Kalian pasti udah tahu kan kasus ini? Ya ini tuh benar banget. Jadi celana dalamnya EXO tuh dicuri oleh si Saseng fansnya ini, kemudian dia jual secara online. Dan kayak kata-katanya juga lumayan serem loh, kayak dia tuh motoin ini loh celana dalamnya EXO gitu. Sampai dijual laku berapa gitu ya, nanti aku tulisin di sini. Nah, terus dia juga menambahkan nih kalau misalnya di situ tuh ada bulu-bulu haluannya DO EXO. Dan kalau misalnya kalian nggak percaya tuh kalian boleh tes DNA. Kayak ngeri banget gak sih? Kalau misalnya jadi DO pasti udah benar-benar trauma berat sih itu. Kayak bayangin aja guys, celana dalam kalian dicuri terus disebarin di internet dan bilang kalau misalnya maaf ya kayak rambut kalian itu ada di situ gitu. Kalau nggak percaya coba cek aja ini tuh rambutnya si ini gitu. Pasti kan kayak aduh malu, malu sekaligus kayak trauma banget gak sih di kayak gituin. Terus Sehun juga pernah nih diancam oleh Saseng fansnya itu ketika di acara apa ya, Isak Isak atau apa gitu ya. Ketika Sehun ini sedang bercengkrama dengan wanita gitu ya, mungkin kayak ngobrol-ngobrol atau gimana. Si Saseng fans ini tuh cemburu melihat kedekatan si Sehun ini. Sampai dia itu mau mengancam kalau misalnya akan menuangkan lem ke dalam minumannya Sehun. Sampai akhirnya nih Sehun ini tuh nggak boleh nerima minuman dari siapapun selain dari para staff dan juga dari orang-orang yang dia kenal aja. Terus yang kelima nih, ada Saseng fans dari Taecyeon 2PM. Biasanya kan para fans itu menuliskan surat-surat itu dengan kata-kata yang indah, kekagumannya dia terhadap si idolnya itu, mendoakan idolnya yang baik-baik. Pokoknya biar diingat baik gitu kan, biar dinotis lah gitu oleh si idolnya itu. Namun nih, demi mendapatkan perhatian para idolanya ini, bahkan fans-fans ini tuh ada yang melakukan cara yang ekstrim. Kayak biar dia itu dinotis loh, sampai caranya itu kayak bener-bener nggak masuk akal gitu loh. Jadi Taecyeon 2PM ini pernah mendapatkan surat nih dari salah seorang fansnya. Dia itu menuliskan kata-kata dengan menggunakan darah menstruasi dari si Saseng fans tersebut. Kayak aku pas baca, aduh gila banget sih kok bisa dia kepikiran menulis surat dengan darah menstruasinya itu. Kalau isi pesannya emang nggak mengancam ya, cuman tulisannya itu, tulisannya guys, Taecyeon kamu tidak akan bisa hidup tanpaku. Surat ini sudah ditaburi dengan beberapa bulu kemaluanku. Oh, astagfirullahaladzim, aku bacanya kayak terus-terus istighfar. Kok bisa sih orang kayak itu tuh aib kamu gitu loh. Kok bisa kamu kirimkan ke orang lain? Dan itu idolnya kamu sendiri. Kamu tuh berharap apa dari idolmu dengan kamu mengirimkan kayak surat berisi bulu gitu loh, ya kan? Bukannya fans tersebut akan dicap bagus ya, tapi malah dia itu kayak nanti akan dicap jelek oleh idolnya sendiri dan bisa jadi di blacklist loh nanti nama fans tersebut, ya nggak sih guys? Oke, yang keenam itu ada Saseng fansnya dari veteran idol nih yang bernama Libon. Teng teng fotonya. Jadi Libon itu dalam salah satu episode So Miss Did You Eat, Libon ini berbagi cerita kalau misalnya dia itu pernah diculik oleh Saseng fansnya dia. Jadi tragedi ini tuh bermula saat Libon tuh setelah konser, setelah manggung gitu kan. Akhirnya tuh dia selesai. Nah pas dia itu mau balik ke mobil manajernya, tiba-tiba sebelum sampai mobil, dia itu udah nggak sadarkan diri alias pingsan. Jadi entah diapain, entah mungkin dibekap atau dibius tuh. Pokoknya Libon tuh nggak ingat lah. Tahu-tahu dia udah pingsan dan pas dia bangun tuh, dia itu udah berada di rumah orang asing. Kayak kaget nggak sih guys, ya diculik, tidur kayak pingsan, tiba-tiba kalian bangun dan udah ada di rumah orang yang nggak dikenal. Dan kalian juga nggak tahu gitu loh, orang itu jahat atau baik gitu. Nah, untungnya pada saat itu tuh yang nyulik si Libon ini orangnya tuh nggak melakukan hal-hal jahat nih ke Libon. Karena katanya tuh dia itu menculik Libon karena katanya saudaranya itu merupakan fans beratnya Libon. Jadi dia itu tidak akan melakukan kejahatan ke Libon. Dia bilang nggak bermaksud jahat tapi menculik. Woi itu tuh udah kejahatan Maimunah.
Ya ampun, gemes deh. Kok bisa sih kamu tuh, itu saudara yang ngefans tapi dia yang menculik gitu sampai membawa Libon ini ke rumah. Harusnya cukup foto atau tanda tangan kan harusnya cukup gitu kan. Kalau misalnya dia bisa lihat Libon dari jarak dekat. Untung nih Mbak Libon ini baik ya dan berbesar hati untuk memaafkan dan memilih berdamai nih daripada menuntut si penculik waktu itu. Tapi kayak kejadian itu kayak tetap bikin merinding gak sih, dia itu sampai diculik loh. Untung yang nyulik ya nggak jahat gitu, maksudnya nggak melakukan hal yang jahat gitu ya. Walaupun menculik itu adalah suatu kejahatan, tapi maksudnya nggak yang aneh-aneh gitu kan. Libon nggak dilukain atau dilecehkan kayak gitu. Oke, yang ketujuh itu ada sasaeng dari Tong Fai Sien Ki atau T, V, X, dan Q. Aku nggak tahu ya bacanya benar apa salah guys, sorry. Lagi-lagi maaf nih, maaf banget kalau salah baca ya. Ini yang ketujuh nih guys, yang nggak kalah ekstrim dari kasus-kasus sebelumnya. Yang pertama, pada tahun 2006, salah satu membernya nih yang namanya Yunho, dia itu menerima segelas minuman dari fansnya. Kemudian Yunho ini meminum dalam satu kali tegukan. Namun setelah menghabiskan minuman tersebut dalam satu kali tegukan, tiba-tiba Yunho ini pingsan dan juga muntah darah. Sehingga Yunho pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Nah, akhirnya dicek tuh labnya kan. Dan dari hasil pemeriksaan, katanya ini minuman Yunho ini telah dicampur dengan lem. Sehingga menyebabkan Yunho ini keracunan oleh minuman. Kayak ini tuh bukan fans ya, kayak lebih ke anti fans gitu. Karena dia itu mau mencelakai gitu. Kalau misalnya fans yang sejati gitu kan. Pasti nggak mau loh kalau misalnya idol yang ini kenapa-napa gitu kan. Sampai kenapa-napa. Dan dari kejadian tersebut itu benar-benar membuat Yunho ini trauma banget. Dan alhasil dia tuh nggak boleh menerima minuman dari siapapun selain orang yang dia benar-benar kenal gitu atau yang dia percayai. Selain dari Yunho nih, member lainnya juga Jejong mengalami kasus dari Saseng yang nggak kalah mengerikan. Jadi Sasengnya ini tuh berhasil menerobos masuk ke rumahnya Jejong. Terus si Sasengnya ini juga mengatakan di media sosial kalau misalnya dia itu foto-foto nih si Jejong ini saat sedang tidur dan dia juga mengaku kalau dia itu udah mencium Jejong saat Jejong ini tuh tertidur. Nggak habis pikir ya, kok bisa dia menerobos masuk, itu caranya gimana loh? Ini rumah artis loh guys, pasti kan keamanannya juga nggak main-main gitu kan. Dibanding rumah-rumah orang biasa. Kok dia bisa menerobos dan masuk ke kamarnya? Kamarnya bahkan saat ada orangnya gitu, dan orangnya juga nggak sadar gitu loh. Kemudian diulah dari Saseng Fans juga terjadi di dalam pesawat. Nah, jadi mantan pramugari dari pesawat yang pernah mereka naiki itu mengatakan nih kalau misalnya ada Saseng Fans ini yang meminta kayak garpu, kemudian sendok, pisau yang digunakan oleh seluruh anggota member. Sampai-sampai Saseng Fans ini juga bertanya tuh mereka tuh makannya apa, terus minumnya apa. Pokoknya mereka tuh kayak pengen niru-niru gitu. Bahkan itu kayak sendok-sendok yang tadi juga mereka minta. Ya nggak tahu ya nantinya diapain gitu. Apa mungkin dibawa pulang, diambil pulang, atau mungkin dia pakai untuk makan biar kayak makan bekas idolnya gitu kan. Dan bahkan ketika anggota membernya ini lagi istirahat, mereka tuh terus memfoto-foto dan kayak nggak membiarkan anggota-anggota idolnya ini istirahat dengan tenang gitu. Padahal kan niatnya tuh kalau idol juga naik pesawat, dia di pesawat itu buat charge energi gitu ya kan, biar nanti pas turun tuh udah seger. Ini malah digangguin sama Saseng Fans yang ngikutin mereka sampai naik pesawatnya pun yang sama. Nah, oke guys, itu tadi 7 kasus Saseng nih yang termasuk dalam kategori ekstrim. Oke, sekali lagi kita sebagai fans nih, ya udahlah kita cukup mensupport semua karya-karyanya. Pokoknya mendukung idola kita itu dalam hal-hal yang baik aja gitu kan. Nggak perlu sampai kita itu kayak pengen tahu atau kepo banget sama kehidupan pribadinya karena mereka juga punya kehidupan di luar untuk menghibur kita atau para fans-fansnya gitu kan. Biar karena mereka juga punya privasi sendiri dan memiliki kebahagiaannya tersendiri. Oke guys, itu aja nih video yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.